Pak, maaf seribu maaf, kami tidak menganut ajaran bekas istri dan bekas anak Pak. Jadi tolong dipahami dulu di situ. Sebab kita hidup di zaman modern dan dengan tingkat sosial yang tinggi, bukannya zaman batu yang biadab itu. Walaupun sebenarnya itu adalah nafsu untuk jinas menikmati tubuh Zainab, kalian bungkus dengan segala macam dongeng dan dusta untuk membenarkan bahwa perzinahan bapak dan menantu itu dibenarkan dalam Islam. Saudara tidak perlu minta maaf, karena berbicara mengenai persinahan atau pencabulan, hanya kitab Kristenlah yang acap kali mempertontonkan dalil-dalil yang membangkitkan nafsu syahwat bagi manusia yang normal. Kaitannya dengan tuduhan Anda terhadap Al-Quran, kaitannya dengan Rasul Muhammad SAW, dengan istri dari Said, itu pengetahuan Anda tidak akan pernah sampai ke sana. Kenapa? Karena Anda tidak memahami Al-Quran. Yang Anda tahu hanya menghujat, dan yang Anda tahu hanya terjemahan, lalu kemudian Anda pahami terjemahan itu dengan pemahaman Anda yang hanya seupil itu. Kalau Anda mengatakan Anda tidak memahami atau tidak menganut konsep orang tua bekas anak atau bekas orang tua, itu Anda salah. Karena kalau kita menelusuri dengan teliti di dalam kitab Anda, bagaimana kemudian Abraham diceritakan meminta istrinya untuk berdusta kepada Fir'aun agar istrinya itu bisa dinikahi sama Fir'aun. Artinya kitab Anda juga mengajarkan bagaimana seorang wanita memiliki dua suami. Itu pelajaran yang sangat naif menurut saya. Kemudian kitab Anda juga mengajarkan bagaimana kedua anak gadis kakak beradik memperkosa bapaknya sendiri. Hanya ada di dalam kitab yang Anda pegang ajaran-ajaran seperti ini. Belum lagi kalau kita melihat terjemahan tahun 1928 ya, itu sangat naif sekali, mengenaskan. Maka patutlah kemudian ketika gereja-gereja itu tidak menggunakan toa, karena malu membacakan dan didengarkan oleh umat lain apa yang tertuang di dalam kitabnya. Contoh misalnya di dalam Yehezkiel 23 ayat 1 dan seterusnya, di situ dikatakan bahwa datanglah firman Tuhan kepadaku, lalu kemudian Tuhan itu berfirman, hai anak manusia, ada dua orang perempuan anak dari satu ibu, mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Ini ada dalil-dalil yang tidak cocok untuk disebut sebagai firman Tuhan, ya. Belum lagi dalil-dalil yang menerangkan bagaimana kemudian ada perintah dari seorang yang memiliki anak memerintahkan kepada orang banyak untuk memperkosa anak perawannya. Ini adalah ajaran apa coba? Belum lagi ketika di dalam ayat yang menceritakan tentang aurat, saya mohon maaf ya, di kitab Anda itu mencoba untuk mengambil kata aurat sesantun mungkin, padahal original teksnya kalau Anda ingin cermati dengan baik, itu bukan aurat di situ, tapi menyebut kelamin laki-laki. Ya, lalu dikatakan yang KTTL seperti KTTL keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Anda harus banyak belajar untuk memahami dalil-dalil yang ada di kitab Anda. Jadi jangan Anda melihat kuman dengan menggunakan pipet di atas Monas dan kumannya itu ada di Surabaya. Anda akan ditertawakan orang. Karena agama Anda itu lengkap, include semua dalil-dalil pencemaran yang ada di dalamnya. Ya, jadi kalau mau membaca informasi-informasi porno atau cabul, ya silakan buka kitab Anda sendiri. Kalau Anda tidak percaya, boleh saya tunjukkan dalilnya.